bukan sebagai orang Hindu tetapi akhirnya masuk Hindu. Kok bisa dia menemukan ketenangan, kok kayaknya lebih cocok. Saya sebelumnya Muslim, Hindu itu agama kuno katanya, agama primitif, menyembah berhala dan bla bla bla. Saya relawan YJHN seperti Pak Kanta bilang itu asalnya Dharmika. Dharmika itu bisa dibilang yang tadinya kita terlahir bukan sebagai orang Hindu tetapi akhirnya masuk Hindu. Kok bisa gitu? Seperti kita tahu bahwa orang yang beragama itu dasarnya ada tiga. Dia lahir karena orang tuanya Hindu, bapaknya Hindu, mau tidak mau anaknya Hindu. Yang kedua bahwa dia lahir mungkin bukan beragama Hindu tetapi karena pencariannya dia menemukan ketenangan, kok kayaknya lebih cocok, itu yang kedua. Yang ketiga seperti saya karena proses perkawinan. Dulu saya berpikir gini, sebelum saya mengenal Hindu lebih dalam, bisa dibilang lebih dalam, itu saya berpikir gini, ya seperti lagunya Pina Panduwinata, di mana logika gitu ya kan? Karena dulu saya sebelumnya Muslim, pemahaman kita, ada yang Muslim nggak dulu aslinya ibu-ibu, yang bukan Hindu? Ada, pasti berpikirnya orang tuanya pasti melarang, orang tuanya pasti menyetop, gitu ya. Kenapa? Hindu itu agama kuno katanya, agama primitif, menyembah berhala dan bla 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 dan lain sebagainya. Benar gak begitu? Apalagi kita yang berada dulu, saya tinggal di Bali itu baru 5 tahun dan dulu sebelumnya tinggal di Batam, ketemu sama suami orang Bali juga di Batam, 25 tahun di Batam, akhirnya pensiun pulang ke Bali. Itu pertanyaan berkaitan dengan Hindu, stigma negatif apapun itu pasti kita alami kalau kita berada di luar Bali. Ya, benar nggak Bapak Ibu? Seperti itu, seperti Pak PHDI tadi bilang, kalau kita sebagai orang tua tidak membekalin diri anak-anak kita dengan jenana kita, dengan pengetahuan kita, makanya kita akan, ya udahlah semua agama sama kok, yang penting anaknya baik. Tetapi tinggal 14 loh, jangan sampai hilang semuanya. Nah, balik lagi ke awal tadi, kenapa saya akhirnya belajar banyak tentang Hindu. Ternyata apapun yang terjadi di kehidupan kita itu adalah jalan karma yang harus kita lalui. Seperti saya bertemu dengan suami saya yang tadinya saya enggak lah, kalau dia mau ya dia ikut saya gitu. Tapi ternyata tidak, prosesnya putus nyambung. Dan setelah saya pelajarin dan saya istilahnya nek wong Jawa bilang nek wis mandi ya sekalian basah gitu ya. Akhirnya saya belajar apa sih sebenarnya Hindu. Kenapa sih semua orang itu memberikan stigma orang yang beragama Hindu itu agamanya primitif, apalah pokoknya jelek banget gitu ya. Ternyata setelah kita belajar Hindu itu ya tidak seperti itu juga gitu. Jadi kembali, kita nggak usah kalau mau belajar jenana, pengetahuan, nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang tinggi-tinggi, belajar kitab suci, bagus. Karena kalau kita ditanya anak-anak Hindu kitab sucinya apa? Weda. Pernah lihat wujud Weda seperti apa? Pernah baca? Hafal nggak satu sloka isinya Weda apa? Nggak ada, nggak bisa. Jadi kalau tetangga sebelah bilang, oh Hindu, makanya wes ilu aku wae ngono. Akhirnya ikut karena kita tidak siap dengan jawaban itu. Tidak siap dengan penghinaan, berkata maaf ya, dengan hinaan, cacian yang kamu yang menyembah berhala lah apalah gitu kan. Karena kita tidak siap. Akhirnya apa? Gampang kita diputerbalikkan. Sebenarnya kembali lagi, paling tidak minimal Pancasrada seperti Pak Ketua bilang tadi. Pertama apa? Di sini ada pasramannya, mana Pak Ketua ininya? Ada pasramannya nggak? Di sini
tidak berjalan. Anak-anak kecilnya banyak loh, nggak berjalan piye toh Pak? Karena yang ngajar ya kan. Yang ngajar nggak ada. Sebenarnya dulu waktu saya di Batam sebagai darmika, saya itu nol pengetahuan. Tetapi ketua pasraman itu memberikan saya tanggung jawab, kamu ajar itu anak-anak, mosok sarjana nggak bisa ngajarin anak-anak kecil. Akhirnya apa? Baca buku dulu sebelum ngajar, termotivasi. Makanya akhirnya ngerti, paham. Iso kok ibu-ibu daripada ngerumpi. Iya Bu, daripada ngerumpi, ajarin anaknya Pancasrada, ajarin anaknya Tripayakari sudah, ajarin anak-anaknya apa namanya, iya sayang loh. Coba sini, mana anak-anaknya yang ini tahu siapa? Ibu kasih hadiah loh nanti. Siapa yang tahu Pancasrada? Sini anak ini. Terus 1, 2, 3. Apa? Ayo sini. Siapa yang tahu Pancasrada ada berapa dan apa saja? Sini ayo. Sini. Ayo nak. Maju. Iki lo hadiahnya mau ndak? Ayo sini. Salah nggak apa-apa. Betul salah tak kasih hadiah toh. Ayo sini. Sini duduk sini. Dekat ibu sini. Sini. Sini, ya. Sini duduk nak, duduk sini. Jangan di depan sana, sini sana. Sini. Duduk nggak beres. Sini. Sini. Duduk sini. Ya, sini duduk. Di sini. Madepnya ke sana. Oke. Siapa yang tahu Pancasrada itu? Apa saja sebutkan. Tidak apa-apa salah. Jangan kalau nggak salah, harus yakin. Pancasrada itu 500 Sebutkan satu-satu. Kelas piro? Kelas 6 Pancasrada Raro. Kamu kelas piro dulu? Kelas 6 juga. Sampai kelas 5 tahu Pancasrada ada anak piro? Ada 5. Apa aja? Saya adanya Musa. Saya adanya Arman. Saya adanya Brahma. Gak apa-apa, biarin aja, keluar dulu semua. Yang ingatnya apa? Di sekolah belajar nggak? Diajarin nggak sama gurunya? Diajarin kan? Percaya adanya. Karma pala. Percaya adanya. Atman, betul. Lagi percaya adanya? Moksa. Apa lagi? Satu lagi. Benar bahwa ini contoh kecil saja Bapak Ibu ya. Apa? Karena orang tuanya merasa ngapunten, iku pasti wis nang sekolah wis diajarno. Tapi dengan pengetahuan yang seperti ini, maaf sekali, anak-anak terutama yang cewek akan gampang sekali. Nanti apalagi di sini lingkungannya seperti ini, gampang sekali kenal nanti udah dewasa sama laki-laki yang ini, ya wis, kamu aja nggak paham dengan agamamu apa, ya. Jadi kita tidak menyalahkan kalau anaknya sendiri akhirnya goyah. Paling tidak saya merinding loh Pak, bener, saya merinding loh. Paling tidak Pancasrada, kalau di Muslim itu kan ada 5 keyakinan ya, rukun Islam paling tidak kita tahu. Kita itu juga punya loh. Apa? Pertama, Brahman, Tuhan yang Maha Esa. Dibilang Hindu itu nyembah banyak Tuhan, itu adalah istadewatanya. Tuhan itu adalah satu, Ekam, Satwibra, Bahuda, Wadanti. Dia orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama sesuai dengan fungsinya. Atau sahadatnya orang Hindu apa? Siapa yang Sudiwedani? Waktu di Sudiwedani dikasih ini Ekam, Ewa, Adityam Brahman,
Tuhan itu satu, tidak ada duanya. Itu keyakinan yang pertama yang harus anak-anak ingat, bahwa saya loh punya satu Tuhan, tidak banyak Tuhan. Itu adalah cara saya untuk mendekatkan diri saya dengan Arcanam, bahwa 9 cara kita mendekatkan diri itu. Nawa Bida Bakti itu ada Arcanam, Smaranam, Kidung itu termasuk. Kalau ibu-ibu suka melantunkan kidung, itu adalah cara mendekatkan. Saya nggak bisa membantenan, nggak bisa berkegiatan sosial seperti YJHN. Ini adalah cara mendekatkan. Bapak Ibu sekarang mendengarkan Dharma Wacana dari Pak PHD dan Dharma Tula seperti ini, itu adalah cara mendekatkan. Supaya apa? Jenengan kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, sehingga apa yang orang garis bawahi tentang kita itu tidak semuanya benar. Benar kita menyembah patung, tapi bukan patung.